Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam persekutuan di rumah kita masing-masing. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing, agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Katito STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Jemaat, saya undang bersama-sama berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Berkumpul Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, kita mulai. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara-bersaudara di dalam Tuhan, dan ketika kita boleh datang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di tempat kudusnya, siapakah yang memanggil dan yang menolong kita? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan Mazmur 121, marilah secara berbalasan kita mengungkapkan syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Demikian nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu
Kita angkat pujian syukur lebih indah dari permata. Dari permata, kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Ku Mau Iring Tuhan. Saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Dipersilahkan jemaat duduk kembali.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan nyanyian pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita menyambut berita anugerah ini dengan pujian tangan Tuhan menyelamatkan. Kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Aku berada dalam kesesakan,
Sebelum kita masuk dalam doa, pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Lembutkan Hatiku ya Yesus. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di minggu yang Tuhan kuduskan dan anugerahkan kepada kami hari ini, kami patut mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun Tuhan, kami selalu sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, bahkan penuh dengan lumuran dosa. Karena itu Tuhan, berkenan kiranya membimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan hari ini, kami boleh pahami, teristimewa untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, agar ibadah ini terselenggara dengan hikmat, di bawah tatanan dan kasih kemurahan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam pertama Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22 dan pertama Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Pertama Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22, nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu.
dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Pertama Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan menfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengganti perikop bacaan kita saat ini. Sebenarnya perikop yang ditentukan secara sinodal dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, tapi kali ini saya ganti kaitannya dengan rencana pemilihan majelis dalam waktu yang dekat. Karena itu saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan bagian firman Tuhan sehubungan dengan rencana pencalonan majelis yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa
sudah hampir selesai periode kita sebagai majelis gereja. Dalam waktu dekat akan dilakukan pencalonan majelis, yang terlebih dahulu dilakukan seleksi bakal calon majelis, kemudian calon majelis, dan lalu pemilihan dan peneguhan majelis. Nah, kaitannya dengan itu, maka kita penting tahu bagian-bagian firman Tuhan yang memanggil kita sebagai majelis gereja untuk melakukan tugas pelayanan ini. Saudara-saudara, seperti kita sama-sama tahu bahwa majelis gereja terdiri dari 3 komponen, yaitu pendeta, penatua, dan syemasi, atau bisa dibalik, syemasi, penatua, dan pendeta. Ketiga komponen ini sama tingkat dan sama mulia. Artinya jabatan pendeta tidak lebih tinggi, lebih mulia, atau lebih terhormat dari jabatan penatua dan syemasi atau diaken. Dengan pemahaman seperti ini, kita meninggalkan pemahaman atau anggapan yang keliru selama ini, yaitu ada anggapan bahwa syemasi lebih rendah dari jabatan penatua, atau ada anggapan bahwa syemasi dan penatua lebih rendah dari jabatan pendeta. Sekali lagi kami katakan itu adalah pemahaman yang keliru atau salah. Yang benar ialah bahwa syemasi, penatua, dan pendeta sama mulia di mata Tuhan, sama terhormat. Yang membedakan adalah tugas dan fungsi dari masing-masing komponen, di mana ada tanggung jawab dan tugas tertentu yang dipercayakan kepada pendeta. Begitu juga penatua ada tanggung jawab dan tugas tertentu dipercayakan kepada penatua. Dan demikian juga ada tugas dan tanggung jawab dipercayakan kepada syemasi. Mengawali renungan ini, saya katakan bahwa majelis itu terdiri dari 3 komponen, yaitu pendeta, penatua, dan syemasi. Mereka ini yang disebut pemimpin dalam jemaat. Dalam perikop pembacaan kita saat ini, dalam 1 Tesalonika yang kita sudah baca tadi, Rasul Paulus memberi sejumlah nasihat, antara lain agar jemaat menghormati mereka yang memimpin dalam Tuhan. Ayat 12. Mereka yang bekerja keras dan memimpin kamu dalam Tuhan sebaiknya dihormati, malah dalam ayat 13, supaya sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Dalam hal menghormati dan menjunjung majelis gereja, tentunya ini dilakukan secara ikhlas atau secara tulus, secara wajar. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menghormati majelis gereja. Jangan dilakukan secara berlebihan atau dilebih-lebihkan. Tetapi menghormati di sini dilakukan secara wajar, sopan dan santun. Hubungan itu terjalin secara alami, layaknya orang Kristen saling menghormati dan saling mengasihi, saling mendahului memberi hormat. Kemudian kepada calon-calon penatua dan syemasi, dan saya sebagai seorang pendeta,
nasihat ini diingatkan kepada kita sebagai majelis gereja. Hendaklah kita menempatkan diri sebagai majelis gereja, sebagai orang yang layak dan pantas dihormati. Usahakanlah sedapat-dapatnya, jangan memaksa anggota jemaat tidak menghargai atau menghormati kita sebagai orang yang pantas dihormati atau dihargai. Yang saya maksudkan ialah, jangan kita melakukan hal-hal yang bisa mencemarkan nama baik kita sebagai anggota majelis gereja. Ada banyak contoh praktis yang bisa kita lihat. Misalnya kalau seorang majelis gereja melakukan hal-hal yang tidak terpuji, mencemarkan nama baik, yaitu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan karena itu sedapat-dapatnya kita menjaga reputasi atau menjaga nama baik kita. Khususnya ayat 8 dari bacaan kita yang kedua tadi, kita diingatkan, diharapkan bahwa orang yang dipilih sebagai syamasa atau diaken diharapkan adalah orang yang terhormat, tidak bercabang lidah, bukan penggemar anggur, tidak serakah. Tapi tentunya juga ini ditujukan kepada penatua dan pendeta. Seharusnya sebagai orang yang terhormat, orang yang tidak bercabang lidah dan bukan penggemar anggur, bukan orang serakah. Terhormat artinya bisa diterima baik semua kalangan. Dia punya reputasi atau nama baik, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Dengan demikian orang itu tidak menjadi batu sandungan. Tidak bercabang lidah artinya orang yang jujur. Artinya orang yang berkata benar. Bukan lain di bibir, lain di hati. Atau sebagai majelis gereja, kita diharapkan kita mampu menjaga jabatan kita sebagai jabatan gereja agar kita tidak bercabang lidah atau biasa orang bilang ember bocor. Ini sangat memalukan. Yang kedua, yang berikutnya, tidak boleh menjadi bukan penggemar anggur. Tentunya banyak di antara kita yang suka minum anggur. Anggur kalau digunakan secara baik itu menjadi obat. Tetapi kalau diminum secara berlebihan itu ya merusak. Kemudian tidak serakah. Yang dimaksudkan dengan tidak serakah artinya bukan orang yang memiliki sikap rakus, yaitu keinginan yang ingin memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara apa saja atau dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, orang-orang seperti itu tidak bisa jadi teladan, tidak bisa jadi panutan, tetapi sekali lagi bisa menjadi batu sandungan. Sebagai majelis gereja diberikan tanggung jawab kepada kita, diharapkan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaat dengan sikap pertama, menanamkan kesadaran diri bahwa melayani adalah tugas mulia dari Tuhan dan melaksanakannya dengan menjaga martabat diri sendiri dan juga jemaat yang kita layani. Seorang majelis gereja diharapkan bahwa dia memiliki sikap empati. Artinya melayani dengan semangat yang berkobar,
sambil merasakan apa yang dirasakan bagi orang-orang yang dilayani atau sedang mengalami pergumulan atau masalah. Kemudian seorang majelis gereja diharapkan bahwa dia selalu bisa mengupdate diri, berusaha untuk memperbaiki tugas-tugas tanggung jawab pelayanannya. Kemudian kita berpandangan jauh ke depan dan memandang semua pihak. Itulah antara lain yang kita lakukan sebagai majelis gereja. Dalam waktu dekat, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca dalam bagian firman Tuhan hari ini, baik dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12-22 maupun 1 Timotius 3 ayat 1-13. Kiranya ini kita baca beberapa kali sebelum mengajukan bakal calon yang selanjutnya kita akan memasuki tahap berikutnya, yaitu pemilihan calon majelis, dan yang paling terakhir ialah kita akan memilih majelis gereja 5 tahun berikutnya yang akan bertugas pada periode 2021-2026. Kiranya Tuhan memakai kita semua untuk mengajukan calon dan mencalonkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam jemaat ini. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Selamat pilihan atau usul-usul Anda, usul jemaat akan menentukan pekerjaan Allah dalam gereja Tuhan di sini 5 tahun yang akan datang. Karena itu jangan memilih sembarang, tetapi kita mencari orang yang sungguh-sungguh bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Bagian saya sudah sampaikan sama jemaat, dan sekarang jemaat yang akan menentukan siapa-siapa orang yang pantas dan layak untuk kita pilih sebagai majelis gereja, baik itu sebagai penatua maupun sebagai syemasi. Namun juga saudara-saudara yang kalau dipilih sebagai calon penatua dan syemasi, jangan lalu kita menolak. Karena Tuhan berkenan memakai kita sebagai alatnya, dan Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam saat teduh. Kaitannya dengan tanggung jawab kita untuk memilih calon penatua dan syemasi. Kita renungkan dengan baik bagian firman Tuhan, dan kita baca berulang-ulang, termasuk dalam Timotius dan bahkan dalam Kisah Rasul, sehingga menjadi petunjuk pedoman bagi kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan menuntun dan memeliharakan kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan pujian Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan mengucapkan serta menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapa-Ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Roh Kudus ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati dan satu dalam doa sepat kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami lakukan secara terpisah di dalam keluarga kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dan berkenan, karena waktu dan tempat tidak membatasi kami untuk datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, Tuhan meteraikan dalam hati kami masing-masing, teristimewa kaitannya dengan tanggung jawab kami untuk memilih pemimpin-pemimpin dalam jemaat, yaitu calon penatua dan syamas. Allah berkenan memberikan atau menunjuk anggota yang Tuhan akan pakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk melayani Tuhan 5 tahun yang akan datang, untuk memangku jabatan penatua dan syamas. Kiranya Tuhan berkenan memakai segenap anggota jemaat Telo untuk memilih, mencalonkan dan memilih orang-orang yang Tuhan kehendaki atau anak-anak-Mu yang Tuhan kehendaki untuk dijadikan sebagai majelis gereja demi kelangsungan pelayanan jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami.
Kami percaya bahwa sekalipun kami penuh kekurangan, kelemahan, bahkan penuh dengan cacat celah, tetapi bila Tuhan menguduskan dan memakai kami, sehingga kami dilayakkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi juga ya Tuhan, kami mohon kepada saudara-saudara kami yang akan dicalonkan dan yang terpilih sebagai majelis gereja, Tuhan pun meneguhkan dan menguatkan sehingga mampu mengemban tugas mulia sebagai majelis gereja, agar tidak mencemarkan nama baik korps sebagai pejabat gereja, dan boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Nama Allah dipermuliakan lewat hamba-hambamu. Ya Allah yang ada di dalam sorga, berkati semua anggota jemaat, sehingga mereka dipakai oleh Roh Kudus untuk menunjuk dan memilih orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kami mohon. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Terlebih pada saat ini Tuhan, di dalam masa-masa sukar, kaitannya dengan wabah virus corona yang mengancam kehidupan kami. Sudah beberapa bulan kami merasa tertekan. Karena itu Tuhan, kami mohon pengasihan dan kemurahan-Mu. Engkau membebaskan kami dari tantangan ini, sehingga kami boleh kembali menghirup udara bebas seperti sedia kala. Kami mohon. Berkati jemaat-Mu dalam tanggung jawabnya sehari-hari, dalam tugas pekerjaan, baik sebagai abdi negara, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, apapun tugas pekerjaan kami, Allah berkenan memberkati agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan keluarga umat-Mu. Terlebih pada saat ini banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Kami mohon kiranya Tuhan menjawab doa dan harapan mereka, memberikan hikmat kepada mereka, agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan boleh keluar dari kemelut yang berkepanjangan ini. Dan kami menyaksikan tangan Tuhan yang tidak nampak hadir dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami mohon. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Ada beberapa anak-anak kami yang akan mengikuti tes. Tuhan menolong dan menopang mereka, menjawab doa dan harapan mereka. Tuhan memampukan agar mampu menjawab soal demi soal, dan harapan kami mereka boleh berhasil. Kami mohon. Ya Tuhan, begitupun anak-anak kami yang sedang dalam bangku pendidikan. Terlebih pada saat ini mereka belajar dari rumah. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan ketekunan, memberikan hikmat, agar mereka sanggup melampaui masa-masa sulit ini, dan mereka belajar mandiri. Dan melalui pendidikan, kami menyaksikan bahwa Allah bekerja melalui banyak cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Begitupun semua tenaga pendidik, kiranya Tuhan pun menolong dan memampukan. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan, baik itu di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjawab doa dan harapan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sakalda Rusung, yang pada saat ini sedang bergumul melawan penyakit. Tuhan menolong dan memberkati.
Kami berterima kasih karena beliau sudah kembali dari rumah sakit dan masih sedang dalam pemulihan. Tetapi kami tetap mengharapkan kemurahan dan topangan Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh kembali sembuh dan boleh melayani jemaat Allah di Ebenezer dengan penuh sukacita. Kami mohon. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit virus corona yang merebak di seluruh dunia pada saat ini, termasuk negara kami. Dari hari ke hari makin meningkat, sungguh mengancam kehidupan kami. Tuhan kasihanilah kami, agar virus ini saatnya boleh Tuhan lenyapkan, dan kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan mengasihi kami. Ya Allah yang ada dalam sorga, berkati pemerintah kami yang berjuang sekuat tenaga untuk menopang rakyat dalam mengalami masalah kesulitan. Terlebih saudara-saudara kami di dunia kesehatan, para dokter dan perawat, Tuhan menolong dan memberkati mereka, memberkati tangan-tangan mereka agar boleh menjadi alat untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Allah berkenan mendengar doa dan ucapan syukur mereka atas ulang tahun yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan kiranya dengan bertambahnya umur mereka, bertambah-tambah pula hikmat dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah yang ada dalam surga, seluruh hidup dan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu kami bawa kepadamu. Engkau selalu melindungi dan menjaga kami, sehingga dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini, kami selalu berjalan bersama Tuhan. Malaikat Allah selalu melindungi, memelihara kami bersama kuasa kasih Tuhan. Dan kami tahu bahwa Allah setia dalam kehidupan ini. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk semua majelis yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, Kantoria Pianis, tim multimedia yang meliput ibadah ini. Tuhan memberkati. Begitupun segenap orang yang kami kasihi, segenap jemaat Tello, peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh rahmat Tuhan sendiri. Ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan kami ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 1 Korintus 8 ayat 14. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyi dari nyanyian syukur, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjuk
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dan dalam kerajaan-Mu, dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Merespon persembahan, kita kembali memuji Tuhan dari pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara-saudara, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Untuk mengakhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan menggunakan pujian Kekuatan Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benar dan perisai di hidupku. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus,
menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, dan atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito STH yang sudah melakukan pelayanan. Tuhan Yesus akan senantiasa menolong dan memimpin di dalam melakukan tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat kita. Kita mengakhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kau Telah Memilihku. Memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku